Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan di halaman 20 ya, malhudhatun ya, perhatian singkat. Fima yali ta'rifun sari'un li ba'dil mustalahatil 'ammati allati sayati dzikruha fi awalil kitabi ilman bi'annahu sayatimu syarhuha bitafsili fi makaniha. Ya, di bawah ini adalah definisi singkat ya bagi sebagian istilah-istilah umum yang penjelasannya akan datang ya di awal kitab. Ya, ilman yaitu ketahuilah, jadi dia masdar namun beramal seperti fi'il amr, takdirnya i'lam, ketahuilah, bi'annahu sayatimu syarhuha, bahwasannya penjelasannya akan selesai ya dengan tafsil, dengan perinci, fi makaniha, dalam tempatnya masing-masing. Jadi di sini definisi singkat saja, namun perinciannya akan dibahas pada babnya nanti ya di halaman-halaman selanjutnya. Nah, yang pertama al-ismun nakirah, isim nakirah. Huwa ma dalla ala ghairi muayyanin ay ala ismin ya syai'in ad-dalalati, yaitu isim yang menunjukkan ya atas suatu yang tidak tertentu ya, atau ya maksudnya adalah isim yang penunjukannya itu secara random atau acak. Ya, jadi isim nakirah ini adalah hukum asal mayoritas ya dari isim. Jadi hukum asalnya itu nakirah, kecuali beberapa yang ma'rifah itu hanya terbatas. Namun hukum asalnya itu nakirah. Dan nakirah itu tidak ada pada fi'il dan huruf ya. Jadi nakirah itu hanya ada pada isim. Mislu, contohnya rojulun, seorang laki-laki, asadun, singa, madinatun, itu kota, nahrun, itu sungai, ila akhiri ya, dan seterusnya. Jadi masing-masing contoh tersebut adalah contoh-contoh isim nakirah. Yang kedua al-ismul ma'rifatu ya, yang kedua adalah isim ma'rifat. Huwa ma dalla ala muayyanin bidatihi wa min anwa'il ma'rifati. Isim ma'rifah adalah yang menunjukkan atas suatu yang sudah tertentu oleh zatnya. Dan di antara macam-macam ma'rifah ya, di antaranya adalah ya, yang pertama ya al-dhamiru ya, atau kata ganti. Ya, contohnya ana, saya, anta, kamu, huwa, dia. Jadi dhamir itu masuk ke pembahasan nahwu ya. Dhamir itu masuk kepada pembahasan nahwu ya, ad-dhamir. Ya, maka yang benar adalah ditulis ad-dhamir ya. Tidak boleh ditulis ismud dhamiri ya. Jadi tidak dikenal dalam istilah nahwu itu ismud dhamiri. Ya, yang benar adalah ad-dhamiru saja. Ya, tidak dikenal ismud dhamir. Ya, karena isim dhamir dan dhamir itu sesuatu yang berbeda. Sama halnya dengan fa'il ya, pelaku, maka ada yang namanya ismu fa'il, isim fa'il ya. Jadi perlu diperhatikan cara penulisannya. Yang benar adalah ad-dhamir. Yang kedua al-alamu, nama. Contoh Muhammadun al-Qahiratu. Pertama adalah Muhammad, itu nama orang, dan yang kedua adalah Kairo.
itu nama kota. Maka contoh tersebut adalah termasuk nama, dan alam adalah jenis dari isim ma'rifah. Yang ketiga adalah ismul isyarati, yaitu isim isyarah. Nah, ini baru ditulis ismul isyarati, bukan al isyaratu saja, tapi butuh ismul isyarati, isim isyarat atau kata tunjuk. Mislu hadza haula'i, ya ini untuk banyak. Lalu selanjutnya yang keempat, al ismul mausulu, isim mausul atau kata hubung dalam bahasa Indonesia. Ya, perhatikan ya, kalau ketika isim mausul itu ditulis al ismul mausulu, tidak boleh ditulis ismul mausuli. Jadi al ismul mausulu itu naat man'ut, sedangkan ismul isyarati itu mudhaf ilaih. Ya, sama halnya dengan penulisan fi'lun, ya, fi'lun madin itu ya, naat man'ut, atau al fi'lul madhi tidak boleh dibuat mudhaf ilaih. Ya, adapun saat menulis fi'il amr, fi'lul amri, ya, fi'lul amri, tidak boleh al fi'lul amru atau fi'lun amrun, salah. Yang benar harus dimudhaf ilaih, fi'lul amri. Ya, jadi penulisan hal yang kecil seperti ini ya perlu diperhatikan. Al-ismul mausul contohnya alladzina, artinya yang. Selanjutnya 1 2 3 4 yang kelima yaitu al-mu'arrafu bi'al, itu yang dimakrifatkan dengan al. Contoh ar-rijalu, artinya laki-laki itu. Al-asadu, ya, singa itu. Al-madinatu, kota itu. Atau bisa diartikan juga jika diberi tanda alif lam, al-madinah itu artinya al-madinah, ya di Makkah, ya Madinah, al-Madinah al-Mukarramah, ya al-Madinah al-Mukarramah, ya Madinah Munawwarah, ya Makkah al-Mukarramah, al-Madinah Munawwarah. Ya, jadi saat ada alif lam itu sudah tertentu. Atau bisa kota itu. An-nahru, sungai itu, ila akhir, sampai akhir. Selanjutnya yang keenam yaitu al-mudhafu ila al-mu'arraf bi'al. Sebenarnya yang benar adalah al-mudhafu ila al-ma'rifah, al-mudhafu ila al-ma'rifati, ya, al-mudhafu ila al-ma'rifati, yaitu yang dimudhafkan kepada isim ma'rifah. Karena tidak hanya isim ma'rifah itu tidak hanya yang ada alif lam saja. Contoh kitabut talibi, bukunya pelajar, maka talib itu isim ma'rifah. Suratul hadiqah, ya pagar kebun, yaitu al-hadiqah itu ma'rifah. Jadi ketika isim nakirah ya dimudhafkan kepada ma'rifah maka menjadi ma'rifah. Namun ketika nakirah dimudhafkan kepada nakirah itu masih nakirah walaupun lebih khusus nakirahnya. Ya, jadi kalau nakirah dimudhafkan ke ma'rifah baru dia menjadi ma'rifah. Selanjutnya yang ke-7 al-munada al-maqsudu ta'yinuhu, ya, yaitu panggilan yang dimaksudkan, ya, penyebutannya. Semisal ya munadilu, wahai pemanah, maka al-munadil itu sudah tertentu, ya, saat kita menyebutkan ya munadilu, ya wahai pemanah, kita bermaksud menunjuk pada satu orang.
yaitu al-munada al-maqsud. Beda dengan munada ghairu maqsud seperti ya rajulan, ya wahai laki-laki, ya. Jadi kita tidak menentukan siapa laki-laki tersebut. Ya biasanya kalau al-munada al-ghairu maqsud itu diucapkan oleh orang buta, orang yang tidak melihat, atau orang yang sedang minta tolong. Ya rajulan, wahai laki-laki siapa saja, ya itulah yang dipanggil. Karena orang buta itu tidak bisa melihat, maka panggilannya adalah al-munada ghairu maqsud, atau orang yang minta tolong dalam keadaan urgent. Demikianlah pembahasan di halaman 20 tentang catatan penting seputar istilah-istilah umum dalam yang nanti akan mempermudah pada pembahasan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.